Ya pemirsa, 2 orang terseret arus sungai saat warga berupaya membersihkan tumpukan kayu yang menumpuk di jembatan akibat terjadi banjir di wilayah Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ada robar! Seni kulep robar! Situasi saat Inilah ini rekaman video yang berhasil ditangkap oleh salah satu warga Langgaran yang turut membersihkan tumpukan bambu yang menyangkut di jembatan. Ketika warga sedang membersihkan jembatan dari tumpukan bambu yang menyangkut, tiba-tiba saja arus sungai menjadi kencang. Warga yang berada di atas jembatan segera menyelamatkan diri. Namun naas, beberapa yang masih berada di sungai dan di atas tumpukan bambu ikut terseret arus sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan mengantisipasi adanya korban, petugas kepolisian bersama dengan warga telah menutup jembatan tersebut. Awas! Ada robar! Seni kulep robar! Kepolisian sektor Cipayung, Jakarta Timur langsung menelusuri aksi pengendara mobil yang mengeluarkan senjata api ke petugas SPBU Res Area Kilometer 10 Tol Jagorawi. Petugas langsung menggali keterangan 2 orang petugas SPBU yang berjaga dan mengumpulkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV. Aksi pengendara mobil mengeluarkan senjata api ke petugas SPBU Res Area Kilometer 10 Tol Jagorawi ini viral di media sosial, pemirsa. Aparat kepolisian sektor Cipayung, Jakarta Timur langsung mendatangi lokasi untuk mengetahui pasti peristiwa yang terjadi pada Kamis pagi. 2 orang operator SPBU, Didik Yusuf dan Kartiman yang bertugas dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dan dari keterangan saksi, peristiwa tersebut ini terjadi saat pengemudi yang ingin mengisi BBM Pertalite tak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Pengemudi mobil tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Sementara itu pemirsa, berbekal petunjuk keterangan saksi dari rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat. Pelaku kini telah ditangkap anggota Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Beginilah penampakan udara dari pagar laut misterius panjang lebih dari 30 km di perairan laut Kabupaten Tangerang. Pagar laut ini membentang di 6 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, diantaranya Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sukadiri, Mau, Koronjo, dan Kemiri. Pagar laut ini terbuat dari bambu dengan ketinggian sekitar 6 meter dan dibuat secara berlapis. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pemasangan pagar laut ini memakan waktu selama 6 bulan dan dikerjakan pada malam hari. Hingga hari ini proses pembongkaran masih terus berlangsung dengan melibatkan banyak unsur, yaitu KKP, TNI Angkatan Laut, kepolisian, hingga warga nelayan. Ya, di hari ketiga ini pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 700 personil anggota TNI Angkatan Laut bersama 150 nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut yang dimulai pada Kamis pagi. Pembongkaran dilakukan mulai dari Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, hingga Tanjung Kait yang berada di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Proses pembongkaran pagar laut dilakukan dengan cara ditarik menggunakan tali tambang yang dikaitkan ke kapal TNI Angkatan Laut. Meski demikian, kondisi cuaca yang kurang bersahabat sempat membuat proses pembongkaran pagar laut memakan waktu yang cukup lama.
Dan selama 3 hari pembongkaran, TNI AL dan nelayan sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 9 km. Dan rencananya posko pembongkaran pagar laut ini akan dipindahkan pemirsa dari Tanjung Pasir, Teluk Naga ke wilayah Tanjung Kait mau pada Jumat besok. Tak hanya di Tangerang, ratusan hektar lahan laut ber-HGB di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur sebanyak 20 hektar bersertifikat hak milik. Keberadaan lahan laut bersertifikat ini berada di Dusun Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Lahan seluas 20 hektar ini diketahui bersertifikat hak milik atas nama perseorangan. Lahan laut di Sumeneb ini telah berpuluh-puluh tahun menjadi lokasi warga setempat untuk mencari dan menangkap ikan. Namun rencananya puluhan hektar lahan ini akan direklamasi untuk dicetak menjadi tambak garam. Tak pelak, hal ini berpotensi memutus mata pencarian warga yang bekerja sebagai nelayan. Warga dan tokoh masyarakat Gresik Putih Sumeneb tentu menolak dan mengecam keberadaan sertifikat atas lahan laut. Warga bahkan sempat melakukan aksi penghadangan saat alat berat hendak melakukan pekerjaan reklamasi. Warga berharap agar Menteri ATR BPN mengkaji ulang keberadaan sertifikat kepemilikan lahan laut ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut jika memiliki keterbatasan wewenang sehingga membuat mispersepsi di masyarakat. Ya, salah satunya mengenai sertifikat yang timbul di wilayah Laut Tangerang yang merupakan kewenangan Kementerian ATR BPN. Jadi kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Nah, ini kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak. Tapi kan gini. Ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa
harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi proyek strategis nasional. Jokowi mengatakan apa yang dulu pernah diputuskan belum tentu benar 100%, sehingga bisa dikoreksi dan dievaluasi. Ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan bahwa evaluasi sebagai hal yang wajar. Bahkan evaluasi itu diperlukan agar program-program yang dijalankan pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien. Jokowi mengakui bahwa pemerintahannya tidak sempurna. Program-program yang dicanangkan di masa pemerintahannya mungkin banyak memiliki kekurangan. Kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa kan baik. Dievaluasi akan baik. Dikoreksi akan baik gitu loh. Termasuk kalau untuk belum tentu yang kita putuskan itu betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Termasuk untuk IKN gimana Pak? Gimana? Termasuk untuk IKN, ada penekanan untuk pemerintahan baru nggak? Tanyakan ke Presiden Prabowo. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78 tahun dengan sederhana. Megawati menggelar acara ulang tahun di kediamannya di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir iring-iringan kendaraan tamu undangan yang keluar masuk, termasuk juga dengan dua kader PDIP, Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo. Tidak hanya politisi PDIP saja yang hadir, sejumlah mantan menteri, para sahabat Megawati pun turut hadir. Tidak ada acara khusus pemirsa yang diadakan, suasana ini lebih kekeluargaan dan keakraban terhadap teman dekat. Tidak banyak pesan yang disampaikan karena tadi Ibu tidak menyambut, tapi suasananya lebih ke keluarga, keakraban, mengundang teman dekat ya. Dan memang Ibu ingin menyelenggarakan ini secara sederhana. Ya senang aja sih. Ada temannya Ibu, ada dari partai ya, ada dari menteri-menteri yang pernah bersama Ibu gitu ya. Jadi ya sebuah nuansa kekeluargaan, persahabatan. Tadi Ibu dansa sama cicitnya. Sama cicitnya begitu beliau ngelihat cicitnya datang langsung Kita ke informasi lainnya pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur pada Kamis pagi. 4 rumah warga rusak dan tertimbun material longsor. 2 orang masih dalam pencarian. Beginilah video amatir yang merekam peristiwa pasca longsor di Dusun Banturejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur pada Kamis pagi. Material longsor menimpa 4 rumah yang berada di bawahnya. Heri Setiobudi, PLT Sekretaris BPBD Jombang mengatakan, laporan diterima BPBD Jombang pukul 4:30 pada Kamis pagi. Ada 4 rumah yang terdampak dan 4 warga yang menjadi korban. 2 sudah ditemukan terluka dan dilarikan ke Puskesmas Wonosalam. Sedangkan 2 lainnya masih dalam pencarian.
Saat ini tim BPBD masih melakukan pencarian di lokasi yang memang sudah masuk dalam peta kerawanan longsor. Diketahui sebelumnya tidak jauh dari Dusun Banturejo juga terjadi bencana tanah retak yang mengakibatkan belasan rumah mengalami kerusakan berat. Guna memaksimalkan pencarian korban bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, jumlah personil gabungan yang diterjunkan dilipat gandakan menjadi 1.200 personil. Memasuki hari ketiga pencarian korban tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, jumlah personel gabungan yang dikerahkan dilipat gandakan menjadi 1.200 personel yang terdiri dari personel TNI Polri, Basarnas, BPBD, relawan masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Petugas juga mengupayakan pembersihan jalur akses menuju ke lokasi untuk pengerahan alat berat. Tetap jalur pembersihan akses menuju ke lokasi, karena kalau memang akses itu belum tembus ke lokasi, alat berat juga belum bisa masuk sampai ke dalam. Ya, tetap di dalam hari ini kita menggunakan manual. Kemarin sepanjang hari sampai dengan sore hari tambah terus jumlahnya. Hari ini tercatat sampai dengan tadi malam 1.200 orang. Hingga saat ini pencarian korban tanah longsor dan banjir bandang masih terus diupayakan. Meski tim SAR gabungan harus menempuh kondisi medan yang curam dengan cuaca yang tidak menentu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Satu jenazah korban tanah longsor Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan di areal persawahan warga pada Kamis siang tadi. Dengan temuan satu jenazah pada siang ini, total 22 jenazah telah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor yang diketahui bernama Diatno, warga Gumelem, Kecamatan Petung Kriono. Korban ditemukan tertimbun lumpur saat tim SAR gabungan melakukan proses pencarian dan evakuasi korban di 4 titik wilayah yang terdampak longsor. Jenazah korban langsung dievakuasi ke posko induk untuk dilakukan identifikasi. Ya, sejumlah informasi sudah kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pemirsa, untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa. Seorang nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir, Inhel, Provinsi Riau, tewas diterkam buaya ketika mencari siput di pinggiran sungai. Puluhan warga melakukan penyisiran sungai mencari warga yang hilang diterkam buaya. Korban dikabarkan hilang sejak Rabu sore ketika ingin mencari siput bersama 5 rekannya di Sungai Trok, Dusun Sungai Rumah, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Hingga akhirnya korban dapat ditemukan setelah 5 jam berlalu dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Menurut Kepala Desa setempat, sudah 13 kasus penyerangan buaya yang terjadi di desa ini. 3 orang diantaranya tewas. Tiga dari 5 saksi yang juga korban kasus dugaan pelecehan seksual dengan terdakwa difabel Iwas alias Agus ini memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Mataram.
Kuasa hukum terdakwa pemirsa ini juga sempat mengatakan kesaksian dari para saksi korban dugaan pelecehan seksual difabel Iwas alias Agus sebagiannya disangkal oleh terdakwa. Dari puluhan pertanyaan hakim, lebih dari 7 poin yang kemudian dibantah oleh terdakwa Agus. Salah satunya terkait barang bukti berupa pakaian yang dikenakan ketika peristiwa tersebut terjadi. Terdapat perbedaan keterangan antara para saksi korban dan juga penjelasan yang diberikan oleh terdakwa, termasuk juga dengan 2 versi rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Informasi lainnya, akibat jalan perlintasan kereta yang rusak dan licin pasca hujan, sebuah mobil bus Transjakarta terjebak di perlintasan kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik berhamburan ke jalan lantaran terdengar tanda kereta akan melintas. Sebuah mobil bus Transjakarta jurusan Pluit, Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana saat itu mobil bus Transjakarta tersebut terjebak lantaran jalan perlintasan yang rusak serta licin pasca hujan turun. Selain itu, tanda peringatan kereta akan melintas juga membuat para penumpang panik hingga turun dari dalam bus Transjakarta. Setelah dibantu oleh warga sekitar, akhirnya kendaraan tersebut berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Pemirsa, pada World Economic Forum Davos, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki peluang dalam kerjasama internasional. Indonesia dianggap sebagai negara yang berpotensi pada perdagangan dunia. Dalam forum ekonomi dunia tersebut juga potensi besar untuk mendukung gagasan perdagangan bebas. Pertemuan ini pemirsa merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi investasi di kancah global. Baik, kita akan langsung menuju ke Davos, Swiss bersama rekan kami Miranti Hirschman di sana. Selamat malam waktu Indonesia, Miranti. Bagaimana jalannya agenda World Economic Forum di sana? Selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya berada di World Economic Forum di Davos dan hari ini merupakan hari keempat berlangsungnya World Economic Forum 2025. Sangat meriah dan segala bentuk isu ekonomi dunia dibahas di sini. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Vince Iswanto, yaitu CEO dan co-founder Dana. Selamat datang Pak di Davos. Selamat siang Bu Miranti, sangat happy supaya bisa di sini, bisa hadir dengan Ibu, dengan teman-teman. Ya. Bagaimana kontribusi Dana pada World Economic Forum di 2025 ini? Oke, jadi kita merasa bangga ya dari Dana sendiri bisa di-invite oleh World Economic Forum untuk memberikan dialog-dialog, kontribusi dialog, discussion di berbagai macam hal, terutama untuk saya masuk di dalam teknologi Pioneer Forum. Dan juga Unicorn Forum di World Economic yang para partisipannya itu adalah expert dari bidang berbagai macam teknologi dan juga perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi dan impact yang besar. Ya, jadi dari Dana sendiri kita melihat bahwa dianggap di-invite
ke dalam World Economic Forum itu satu memberikan kita chance gitu ya, memberikan kita opportunity untuk juga bisa supaya makin banyak dialog-dialog itu bisa diambil, bisa juga dibawa dari sisi Indonesia juga. Kita jadi kontribusi kami itu memberikan suara-suara gimana sih market di Indonesia itu, gimana sih kemajuan-kemajuan yang sudah ada di Indonesia, terutama di bidang digitalisasi, di inklusi keuangan di Indonesia itu bisa dibawa ke dialog di dunia. Jadi dari kami sendiri kita merasa satu kita bisa berkontribusi untuk World Economic Forum itu sendiri, dan kedua kita juga mendapatkan banyak input-input insight apa yang terjadi di globally. Dan karena di World Economic Forum ini partisipan-partisipannya itu adalah banyak sekali dari yang high level perusahaan-perusahaan atau stakeholders dari agensi pemerintahan yang global. Jadi dialognya itu nggak cuma high level, tapi juga sangat relevan gitu ya untuk kemajuan dari sisi digitalisasi di Indonesia. Gitu. Anda telah menghadiri berbagai forum, terutama mengenai fintech ya Pak ya. Kemudian Anda juga sudah bertemu dengan berbagai CEO dari berbagai penjuru dunia. Dari hasil diskusi dan dialog tersebut, apa yang akan Dana bawa ke Indonesia setelah World Economic Forum ini? Oke, ya kami sendiri melihat bahwa dialog-dialog yang sekarang terjadi itu sangat menarik ya, karena kita melihat banyak sekali dialog terutama tentang artificial intelligence AI, dialog tentang keamanan dari digitalisasi sendiri, dialog-dialog terutama untuk gimana supaya inklusi keuangan makin melebar. Jadi satu yang kita bisa bawa ke Indonesia itu bahwa apa yang kita sudah alami yang di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali dialami di negara-negara lainnya juga. Nah, jadi kita bisa belajar dari kesuksesan negara-negara yang sudah terjadi di negara lain, kita juga bisa belajar dari kegagalan yang sudah terjadi, supaya kita bisa progresnya itu makin cepat dan makin baik. Jadi Dana sendiri melihat bahwa kita pentingnya gimana mengadopsi AI dalam proses pekerjaan di semua bidang gitu. Tidak cuma sebenarnya di fintech juga ya, sebenarnya dari traditional companies kita melihat mereka juga sudah mengadopsi. Kita juga melihat bahwa yang kedua gitu, sisi dari data privacy, sisi dari keamanan itu harus makin ditingkatkan. Dan yang penting juga, yang sangat penting yang harus kita lakukan itu dan relatable buat Indonesia ya, adalah literasi. Kan di Indonesia sendiri kita sudah sering berdiskusi bahwa ada gap antara akses dan literasi keuangan. Tapi sebenarnya yang penting tidak hanya dengan literasi keuangan saja, sekarang juga adalah literasi untuk penggunaan teknologi. Contohnya menggunakan artificial intelligence, gimana kita bisa menggunakan itu untuk meningkatkan produktivitas supaya kita dari perusahaan sendiri atau dari Dana sendiri, perusahaan-perusahaan lain, dan juga dengan perekonomian Indonesia bisa meningkat jauh lebih cepat. Baik. Dan kemudian pertanyaan kami terakhir Pak, teknologi inovasi apa yang akan diluncurkan Dana pada tahun 2025 ini? Oke, jadi kita melihat bahwa adopsi yang sudah dilakukan di masyarakat Indonesia dengan adanya mensupport juga ya, pemerintah kita mensupport untuk digitalisasi supaya makin berkembang cepat. Opportunity itu makin besar. Jadi karena opportunity makin besar, penggunaan itu makin melebar. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi harus kita lakukan. Contohnya, gitu, kita harus melakukan inovasi gimana supaya menjaga keamanan dari transaksi-transaksi pembayaran. Apalagi pembayaran digital, contohnya di dompet elektronik, di uang elektronik, untuk the kris ya, di QR Indonesia Standard, itu gimana supaya lebih aman. Kita sendiri inovasinya adalah melakukan apa yang kita sebut dana protection, dan juga kita menggunakan di belakangnya risk management yang kita tingkatkan dengan AI supaya lebih smart, supaya lebih aman, supaya pengguna itu juga makin yakin bahwa digital ecosystem di Indonesia itu makin bisa dipercaya. Kita juga melihat satu lagi yang penting adalah inovasi untuk gimana supaya belajar untuk keuangan, akses keuangan, belajar untuk penggunaan teknologi itu bisa juga dilakukan dengan aplikasi kami. Jadi kita menggunakan berbagai macam dengan Gen AI sendiri, menggunakan chat, itu
pengguna kita bisa berinteraksi, pengguna kita bisa juga berdiskusi dengan aplikasi kami supaya mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran juga ke depannya. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Vin. Demikian pemirsa, laporan kami dari Davos, Swiss. Silakan kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Miranti atas laporan Anda langsung dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. PT KAI Daob 4 Semarang terus berupaya memperbaiki jalur rel kereta api yang rusak akibat diterjang luapan banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Petugas prasarana dan tenaga bantuan eksternal dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan jalur kereta di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati. Sejumlah alat berat diterjunkan serta rangkaian kereta api pengangkut batu kricak dikerahkan untuk mengganti material yang tergerus banjir. Akibat kerusakan jalur rel kereta api tersebut, beberapa perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. Untuk memastikan kelancaran operasional serta keselamatan, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi dengan pengalihan rute perjalanan yang tidak terimbas banjir. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet bersama dengan jajaran menteri, wakil menteri, dan juga pimpinan lembaga maupun badan pada hari kemarin pemirsa untuk membahas evaluasi capaian kinerja Kabinet Merah Putih selama 100 hari. Namun CSIS ini menilai bahwa pemerintahan Prabowo Gibran belum memiliki kebijakan yang jelas. Lantas bagaimana capaian dari kinerja Kabinet Merah Putih selama 100 hari? Kita akan membahas di Apa Kabar Indonesia Malam, akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu kemarin. Dalam pembukaan sidang Kabinet, Prabowo menegaskan mengaku dirinya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan. Lebih lanjut, Prabowo juga mengapresiasi kinerja dan dedikasi jajaran menteri serta wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Untuk itu, walaupun sebelumnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan, dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian yang telah dilakukannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo kembali menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran, memperbesar produktivitas, ketahanan pangan, hingga mengevaluasi berbagai program kerja, termasuk makan bergizi gratis yang ditargetkan akan dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia di tahun 2025 ini. Lantas, bagaimana capaian kebijakan dan program telah diluncurkan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran? Benarkah sederet program unggulan telah berhasil Prabowo Gibran jalankan meskipun menuai tantangan dan kontroversi dalam perjalanan program tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Angka 100 hari ini mungkin menjadi waktu yang biasa kemudian diberikan untuk bisa mengevaluasi, menilai bagaimana kinerja pemerintahan yang baru, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Meskipun sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo Subianto tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari maupun bulanan. Nah, bagaimana pula capaian-capaian kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga bersama dengan Kabinet
Kabinet Merah Putih. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif dari CSIS. Pak Yose, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Pak Yose? Sehat. Dan juga tentunya hadir bersama kita Mas Dede Prayudi, perwakilan dari PCO. Mas Uki, apa kabar? Selamat malam, kabar sehat baik, ya? Kabar baik, sehat dong. Dan tentunya untuk juga ikut menganalisis bagaimana capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik kita. Mas Gun-Gun, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Mas Uki, jadi kemarin sidang kabinet ini membahas evaluasi kinerja dari kementerian, lembaga, badan di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, walaupun sebetulnya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari, katanya Pak Prabowo. Iya, betul, itu betul. Jadi kami memahami ya bahwa istilah yang beredar luas di masyarakat itu kan 100 hari pertama. Ya. Namun kemudian Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu tidak pernah ada tahapan-tahapannya itu sekian ratus hari di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintah. Nah, kalaupun kita berbicara target, itu kan targetnya sudah baku ya, target tahunan. Kalau misalnya kita berbicara soal speed dari kerja-kerja kabinet, mungkin bisa kita lihat di 6 bulan atau mungkin kita bisa lihat di 3 bulan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya secara umum Presiden mengapresiasi jajaran Kabinet Merah Putih yang dianggap sudah baik, walaupun memang ada beberapa catatan-catatan seperti misal yang ini kurang ngebut nih gitu, atau yang ini masih ada lubang-lubang di sini yang harus diperbaiki nih, yang ini masih menuai kritik di sini, itu tentu saja ada. Atau misalnya kayak yang sudah beredar di masyarakat ya, bahwa ternyata Presiden menginginkan target penerima manfaat program makan bergizi gratis di 31 Desember sebesar 15 juta penerima manfaat itu dimajuin menjadi September 2025. Itu yang masih menjadi prioritas Pak Prabowo ya? Sangat prioritas, ya? Artinya inilah yang salah satunya tadi saya katakan tadi, ini perlu dikebut. Jadi yang harusnya targetnya Desember dimajuin menjadi September, kurang lebih demikian. Itu yang menjadi evaluasi kemarin di sidang kabinet. Betul. Betul. Baik. Pak Yose, ini gimana? 100 hari sebenarnya bukan menjadi target, tapi suatu tonggak kata Pak Prabowo, satu tahap yang kita selesaikan. Sedangkan CSIS datanya menilai ini sebenarnya program kebijakannya belum jelas. Gimana Pak Yose? Ya, saya setuju dengan Pak Prabowo. Sangat setuju bahwa 100 hari itu terlalu pendek untuk menilai. Ya, apalagi kita lihat sendiri bahwa Pak Prabowo ini bebannya banyak nih, terutama legacy dari pemerintahan sebelumnya, kemudian kondisi geopolitik dan global yang juga berat. Tetapi jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahannya tidak fair kalau dinilai dalam 100 hari. Tetapi biasanya ada 2 hal yang biasa kita lihat ketika kita bicara tentang 100 hari. Pertama adalah adanya kejelasan mengenai policy direction. Arah policy, arah kebijakan itu kemana? Salah satunya yang jadi fundamental di situ adalah yang namanya RPJMN. RPJMN itu biasanya ditetapkan 3 bulan pertama dari masa pemerintahan baru. Ini belum terlihat yang ini Pak Yose? Sama sekali belum kelihatan hilalnya. Hilalnya itu belum kelihatan gitu ya. Nah ini jadi masih yang teknokratisnya saja tuh belum ada. Zaman Pak Jokowi yang benar-benar transisi, bukan yang keberlanjutan seperti sekarang. Tanggal 8 Januari sudah disahkan, dari mulai Desember atau November itu sudah dikomunikasikan ke berbagai pihak. Tapi sekarang kita nggak kelihatan sama sekali. Itu satu, kita belum melihat policy directionnya ke arah mana. Yang ada tuh hanya piecemeal kebijakan-kebijakan yang mungkin orang nggak melihat koherensinya gitu ya. Nah, yang satu lagi selain policy direction, kita juga bisa lihat bahwa biasanya 100 hari pertama ini masih honeymoon period. Periode bulan madu. Political capital itu masih kuat. Artinya masih bisa menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Yang kurang populis. Tetapi sekarang ini belum ada kebijakan yang tidak populis yang bisa dilakukan. Misalnya kalau memang fiskal kita berat, ada harusnya ada kebijakan pengurangan subsidi yang bisa kita lakukan. Atau kemarin ini
bahwa ada peningkatan PPN yang bisa dilakukan. Tapi setidaknya kan ada makan bergizi gratis yang terus digaungkan, Nah itu Pak Yose. malah kebalikannya, itu adalah kebijakan yang populis kan, kebijakan yang bisa dianggap sebagai keinginan diinginkan oleh publik. Begitu juga kebijakan misalnya yang ditetapkan langsung oleh Pak Prabowo, kenaikan UMP sebesar 6,5%. Itu pertama kali dalam sejarah Baik, Pak Yose. Presiden mengumumkan kenaikan UMP. Baik, Mas Uki gimana? Merespon mungkin mengenai policy direction-nya kok kayak belum terlihat nih, Mas Uki, gimana? Iya, jadi ada tiga ya, ada 3 poin pemerintahan, arah pemerintahan Prabowo Gibran 2025 sampai dengan 2029. Yang pertama adalah effective government. Lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Lalu yang ketiga adalah kemandirian bangsa. Nah, apa yang sudah dimulai ini sebenarnya bisa kita lihat ya di kulit luar semua yang 3 itu mengarahkan kebijakan ekonomi, kebijakan kesejahteraan itu mengarahkan kita kepada pembangunan sumber daya manusia. Jadi misalnya pemerintahan Presiden ke-7 itu fokus ke infrastruktur. Lalu ketika infrastruktur kita sudah kami anggap mumpuni untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, kinilah saatnya untuk membangun sumber daya manusia. Melanjutkan ya. Betul. Nah, itulah dia kenapa ada intervensi gizi yang kami sebut program makan bergizi gratis. Penggunaan istilah gratis ini memang di banyak kalangan disebut memang menjadi kebijakan yang populis. Lalu kemudian ada periksa kesehatan. Ini karena kenapa penting periksa kesehatan? Karena memang sekitar 600.000 nyawa per tahun orang Indonesia itu terenggut karena penyakit-penyakit yang tidak menular, yang kaitannya dengan gaya hidup, kardiovaskular, diabetes, jantung, dan lain-lain. Jadi Presiden ingin hak rakyat untuk sehat dan diproteksi kesehatannya itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Lalu kemudian ada pemutihan utang macet UMKM, terutama yang bergerak di sektor pangan. Ini juga sebagai penunjang untuk Presiden Prabowo mengajak seluruh stakeholder, seluruh pihak untuk bersama-sama kita mewujudkan swasembada pangan. Misalnya seperti itu ya, itu kan hulunya ya swasembada pangan, makan bergizi itu adalah hilirnya misalnya seperti itu ya. Lalu ada lagi juga kenaikan UMP dan lain-lain. Jadi fokus dari pembangunan 5 tahun ke depan, walaupun proyek-proyek strategis nasional ini hingga detik ini ya belum ada yang secara resmi dihentikan atau komitmennya dikurangi ya. Tapi yang jelas Presiden Prabowo percaya bahwa nggak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk kita invest in human capital, untuk kita invest di modal manusia. Demikian. Jadi masih concern kepada human capital ya, sumber daya manusia itu tadi. Mas Gun-Gun melihat nih 100 hari menjadi waktu tolak ukur sepertinya yang biasa digunakan untuk menilai bagaimana capaian kinerja dari pemerintahan yang baru ya, khususnya Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana nih capaian kebijakan populis, tidak populis, narasi yang ingin disampaikan, tapi ditahan dulu ya Mas Gun-Gun ya. Nanti selengkapnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa, usai jeda. Ya, 100 hari bukan target kerja Prabowo. Betulkah demikian pemirsa? Mas Gun-Gun, kalau melihat 100 hari tadi kata Pak Yose ini honeymoon period biasanya ya. Cerita-cerita, narasi-narasi manis biasanya yang keluar. Ini kan juga yang terlihat di capaian 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih. Itu yang ingin disampaikankah? Kebijakan-kebijakan seperti apa yang menjadi prioritas? Memang 100 hari pertama ini dari sisi komunikasi itu kan membangun impresi ya. Kenapa? Karena memang akan jumping conclusion kalau kita membuat semacam simpulan bahwa ini sukses atau tidak sukses. Impresi awal untuk kemudian menjadi modal sosial. Apakah kemudian pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik di awal atau tidak? Kan begitu. Tetapi ingat, opini itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra. Itu hal fundamental. Makanya penting kalau kita bicara soal opini publik, di awal mengkonstruksi apa? Kayak saya setuju dengan Pak Yose tadi. Penting sekali dan fundamental sekali bicara soal mengkomunikasikan arah kebijakan. RPJMN misalnya, itu menjadi basis penting sekali. Kenapa? Ini bicara, saya setuju tadi dengan kata-kata teknokratis dan
kalau kita melihat misalnya apakah pemerintahan ini mengarah ke arah yang tepat atau tidak, dimulai dari situ. Nah, kemudian kalau kita bicara soal tata kelola atau manajemen, ada 3 hal penting juga yang kemudian perlu diorkestrasi. Pertama adalah manajemen birokrasi, manajemen data, dan manajemen komunikasi. Nah, 3 hal ini elemen penting di awal atau di 100 hari pertama. Contoh misalnya di manajemen birokrasi, apakah tuntas misalnya transisi ya dari berbagai macam perubahan yang terjadi di kementerian. Kan kementerian banyak juga yang berubah. Nah, selesai atau tidak misalnya, atau mengarah ke arah yang tepat atau tidak. Nah, ini penting tuh dibaca oleh kita semua. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya manajemen data. Kan banyak program yang sudah mulai direalisasikan seperti makan bergizi. Ya kan? Itu apakah datanya sudah terintegrasi atau belum? Kan bukan berarti ukurannya sukses nih program ini, kan belum ke situ. Tapi apakah kemudian tata kelola datanya sudah mulai membaik atau tidak? Kemudian manajemen komunikasi. Seperti Mas Uki ini. Dan sekarang kan banyak problem di awal, ini terkait dengan komunikasi. Misalnya politik anggaran, tiba-tiba menteri bicara soal kurangnya anggaran, tapi di ruang publik harusnya kanalnya kan bukan di situ gitu. Dan tentu banyak hal lain yang harus kita soroti, terutama di 3 tata kelola tadi. Oke, jadi sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahan awal di 100 hari kerja ini, tone-nya seperti apa, Mas? Ini nanti ke depan akan mengarah ke hal-hal apalagi sih yang akan menjadi prioritas Pak Prabowo, atau akan ada evaluasi tadi pentingnya RPJMN yang juga disampaikan kepada masyarakat begitu? Iya, menurut saya gini, ini kan awal yang menentukan ya, kenapa periode pertama Pak Prabowo dong, dari satu proses transisi paling smooth menurut saya selama periode kepemimpinan di Republik ini. Dan ini harusnya menjadi modal penting sekali, dan catatan saya di 100 hari pertama ini, yang paling penting dan krusial adalah memastikan tadi bagaimana roadmap ya yang kemudian akan dieksekusi oleh Pak Prabowo misalnya di bidang politik luar negeri, kesehatan, pendidikan. Nah, ini yang kemudian saya melihat ada perbedaan antara respon opini yang muncul di survei-survei, artinya masyarakat umum, dengan tentu masukan-masukan dari kelompok kritis, akademisi, peneliti gitu. Supaya kemudian jauh lebih berimbang. Karena kadang-kadang ya ada perilaku kolektif yang muncul di halayak, bukan berdasarkan basis data. Sehingga itu perlu juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Oke, baik. Kalau bicara data, Pak Yose nih yang harusnya punya banyak data ya. CSIS meng-capture apa saja sih Pak Yose di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Kabinet Merah Putih ini? Karena kalau kita lihat CSIS juga menyoroti soal ini masih banyak retorikanya nih. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu Pak Yose, tingkat kepuasan publik sepertinya juga cukup baik angkanya. Iya, itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gun-Gun ya tadi, bahwa kita mungkin harus melihatnya dari 2 sisi. Oke, kepuasan publik tentunya baik sekali, bagus, perlu di-maintain juga untuk political support, tetapi juga harus melihat evidence base-nya itu seperti apa. Data yang ada seperti apa. Data yang ada kelihatan bahwa sekarang ini kelihatannya pelemahan daya beli misalnya masih terus berlanjut. Ya. Kemudian kita juga masih melihat bahwa kepastian dalam ketenaga kerjaan ini malah memuncak ketika pasar ketenaga kerjaan sedang menjadi lebih jelek, menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mencabut beberapa isu ketenaga kerjaan di dalam UU Cipta Kerja. Tentunya ini harus dihormati. Tetapi pemerintah seharusnya bisa langsung merespons, memberikan semacam garansi bahwa ini tidak akan terlalu banyak mengganggu kondisi yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya kurang kita lihat ya. Bagaimana respons dari berbagai situasi yang ada tadi. Ini belum bisa dikomunikasikan, kemudian juga data-data yang ada itu juga masih belum terlalu memperlihatkan adanya perubahan. Padahal itu menjadi PR penting dan juga dinanti oleh masyarakat, Pak Yose. Ya, mungkin ekonomi, bukan masyarakat secara umum ya, tetapi paling enggak, tetapi
masyarakat yang lebih terkait dengan perekonomian itu sendiri. Contohnya yang paling penting bukan cuma saya atau Pak Gun-Gun sebagai pengamat, tetapi dunia bisnis. Ini yang dinantikan oleh pasar misalnya. Ini yang dinantikan oleh investor yang sedang menunggu melihat selama ini wait and see. Mungkin udah 1,5-2 tahun ini wait and see. Sekarang kok masih harus wait and see lagi? Karena mereka butuh jaminan juga. Nah, betul. Jaminan, adanya kepastian dan juga arah bahwa berbagai permasalahan-permasalahan yang di dalam regulasi, kepastian hukum itu bisa dibenahi. Sayangnya tanda-tandanya belum ada, sinyal-sinyal yang dikirimkan itu belum kelihatan. Apalagi ada permasalahan-permasalahan makroekonomi yang sekarang ini juga kelihatannya sudah mulai rentan. Kalau dulu-dulu kita masih sepakat di para ekonom ataupun juga dari pasar, kita sepakat bahwa Indonesia mungkin mempunyai permasalahan dalam berbagai struktural isu seperti ketenaga kerjaan, investasi dan lain-lainnya. Tetapi makroekonomi masih kuat. Sekarang makroekonominya pun sudah mulai terancam. Baik Pak Yose. Mas Uki, ini tidak hanya soal makan bergizi gratis loh yang harusnya menjadi prioritas, tapi bagaimana dengan PR ekonomi, isu ketenaga kerjaan yang ini juga ditunggu sebenarnya kabarnya oleh begitu banyak pihak. Karena kalau kita lihat nih iklim ekonomi yang diharapkan Pak Prabowo kan juga capaiannya cukup tinggi ya. Sedangkan ini tanda-tandanya kok malah justru agak melambat nih. Seperti apa nih Mas Uki? Enggak, jadi kami sudah melihat ya proyeksi Bank Indonesia untuk tahun 2025 di saat Presiden Prabowo belum memutuskan untuk menaikkan UMR UMP ya. UMP sebesar 6,5%. Dan atas dasar proyeksi inilah kemudian timbul keyakinan bahwa ekonomi juga akan baik-baik saja gitu. Nah, apa yang diproyeksikan? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita akan tetap stabil di kisaran 5%. Bahkan berbagai kalangan yang lain itu menyebut bisa menjadi 5,2%. Itu yang pertama. Lalu proyeksi Bank Indonesia juga menyatakan bahwa inflasi di tahun 2025 ini akan stabil ya, di kisaran antara 2,5 sampai 3% plus minus 1% gitu. Juga dengan pengangguran. Jadi kalau kita berbicara pengangguran ini sebenarnya cukup inline ya dengan temuan survei yang terakhir dari Litbang Kompas bahwa mungkin ya di kepuasan terkait kinerja ekonomi itu cukup baik, tapi apabila di breakdown yang paling rendah di antara variabel lain itu adalah soal pengangguran atau lapangan pekerjaan lah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat datanya ternyata pengangguran itu sebetulnya menurun. Tapi kalau kita belah lagi, ternyata ada pergeseran dari pekerja yang tadinya bekerja di lingkup formal menjadi bekerja di lingkup non formal. Otomatis hal-hal kayak begini pasti kami catat juga. Pasti kami catat dan kami mengetahui betul apa yang terjadi di masyarakat. Jadi betul seperti Pak Gun-Gun katakan tadi dan juga Pak Yose tadi ya, kepuasan masyarakat is one thing. Ini adalah modal yang sangat besar. Di saat yang bersamaan ini adalah PR yang sangat besar. Betul. Karena kita harus memaintain, apalagi kita juga harus menaikkan kalau bisa begitu ya. Lalu yang kedua ini adalah soal mendengarkan para ahli, mendengarkan data dan kita melihat itu juga. Kita juga melihat itu juga. Baik. Kita juga nanti akan melihat bagaimana sih kira-kira gaya nih karakter Pak Presiden Prabowo di 100 hari kepemimpinannya memimpin kementerian, lembaga, badan. Ini karena sepertinya Pak Prabowo bekerja dengan begitu keras. Sabtu Minggu juga bekerja kayak nih Mas Gun-Gun. Apa sih yang ingin disampaikan? Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kembali kita akan melihat bagaimana capaian 3 bulan awal sudah bekerjanya pemerintahan Presiden Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Mas Gun-Gun, kembali kalau kita melihat tolak ukurnya 3 bulan awal nih ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai political capital. Oke lah, kerja keras Pak Prabowo Subianto luar biasa kita lihat. Nah, tapi bagaimana dengan memanfaatkan political capital di honeymoon period ini sehingga kerja keras Pak Prabowo ini tidak sendiri selalu. Sepertinya semua leadingnya masih di presiden nih. Nah, bagaimana juga dengan positioning kementerian-kementerian yang sebetulnya sudah ditaruh orang-orang hebat di situ, harapannya juga bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan strategis, begitu. Iya, Presiden Prabowo ini kan sudah
mengawali ya periode pertamanya ini dengan cukup baik. Saya tidak mengatakan sangat baik atau baik, cukup baik supaya kita menyisakan ruang skeptis. Dan proses itu menurut saya memang harusnya menjadi bagian penting untuk langkah berikutnya. Jangan hanya semata-mata pada program yang populis dan orientasinya pada impresi, tapi lebih pada kebijakan jangka panjang untuk memperbaiki beberapa hal yang tadi disebut oleh Pak Yose bolong-bolong. Dan proses itu tentu tidak mudah dan pasti juga ada resistensi. Dan Presiden harus siap berada di pusaran itu. Jangan kemudian selalu mengambil zona nyaman, terlebih misalnya hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok elit. Karena fragmentasi kekuatan politik yang luar biasa. Ya kalau kinerja misalnya menteri dianggap tidak sesuai dengan kehendak dan political will serta goodwillnya presiden, ya karena hak prerogatif melekat pada presiden, harusnya sudah mulai juga evaluasi jalan. Nah proses ini menurut saya menjadi penting supaya kemudian keterjagaan, karena opini itu temporer. Sekarang diukur puas belum tentu ya, 3 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu sama. Dan ekspektasi yang tinggi kalau saya bilang bukan kepuasan yang tinggi, tapi harapan yang tinggi. Nah proses ini kan perlu dikelola. Dan dikelola bukan hanya semata-mata di kulit permukaan, harus masuk ke wilayah substantif gitu ya. Dan contoh-contoh misalnya yang tadi disampaikan, bicara soal hal-hal yang fundamental di luar ekonomi kan banyak juga yang kemudian sekarang kita nantikan. Saya kaget misalnya ketika bicara soal pilkada yang akan ditarik ke DPRD, misalnya ya, atau misalnya perbincangan-perbincangan soal pilpres ke depan seperti apa. Jadi catatan saya bukan hanya di wilayah ekonomi, tapi di wilayah konsolidasi demokrasi juga perlu kemudian diyakinkan bahwa kita mengarah ke arah yang tepat, bukan memutar arus sejarah. Contohnya misalnya, kalau misalnya tingkat permissiveness terhadap money politik tinggi, bukan berarti kemudian solusinya adalah mengembalikan ke DPRD atau ke DPR RI atau MPR begitu. Oke. Nah tapi begini Mas Gun-Gun, kalau kita cobalah ya lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga, apa sih yang membedakan di 3 bulan awal kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan presiden sebelumnya? Karena kalau kita lihat kan kerja keras Pak Prabowo Subianto, Sabtu Minggu aja kerja kayak Mas Uki juga sibuk banget gitu kan di PCO. Ini Pak Prabowo sudah percaya betulkah atau masih butuh merasa saya harus tetap memimpin kementerian-kementerian ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo? Kalau saya lihat kan ada perbedaan gaya memang. Pak Jokowi itu equalitarian style ya. Pak Prabowo itu dynamic style. Itu dua pendekatan gaya komunikasi politik yang berbeda. Kelenturan komunikasi Pak Jokowi meskipun jarang bicara di publik, itu kan pendekatan-pendekatan backstage-nya luar biasa. Gitu. Nah, sementara Pak Prabowo sekarang itu tampil impresif di ruang-ruang publik, di media, kemudian di panggung-panggung internasional gitu. Tetapi kemudian jangan lupa pengelolaan keseimbangan politik itu juga tidak semata-mata dikelola melalui panggung. Ya kan, melainkan melalui kebijakan dan komunikasi politik antar kekuatan untuk kemudian memastikan bahwa ini arah kebijakannya itu memang betul-betul akan sesuai dengan kehendak eksekusi prioritas-prioritas program presiden. Jangan sampai kemudian itu terdistorsi oleh hanya sekedar politik akomodasi gitu maksud saya. Baik Mas Uki, gimana nih bicara soal solid kekompakannya antar kementerian lembaga ini yang dimonitor oleh Pak Prabowo seperti apa? Karena kayaknya Pak Prabowo bekerja keras betul begitu memimpin semuanya berjalan. Jadi sebenarnya ini sudah diupayakan, bahkan ketika menteri-menteri baru saja dilantik, ini kan presiden memimpin jalannya retret di Magelang, ya. Dan di dalam retret tersebut memang yang difokuskan selain memang di sana ada pengayaan materi ya dari para ahli, tapi yang paling difokuskan di sana adalah soliditas, chemistry, ya, lalu juga keseiramaan, harmoni. Jadi tidak ada yang maju ke kiri, yang ini maju ke kanan, agak ada yang maju duluan, yang lain telat, atau yang ini yang telat, yang lain maju duluan. Itu nggak boleh ada. Karena apa? Karena Presiden Prabowo itu punya 8 program yang namanya program hasil terbaik cepat. Dan masing-masing program ini nggak ada yang single sector.
Tadi kita sudah membahas makan bergizi gratis misalnya ya. Ini di hulunya melibatkan Kementan misalnya ya. Lalu kemudian di tengah-tengah di sini ada BGN sebagai leading sector. Lalu dalam pendistribusiannya untuk anak bayi, untuk balita, untuk ibu hamil dan menyusui, ini Posyandu, Kemenkes. Lalu untuk anak-anak sekolah, ini ada Kemendikdasmen. Jadi soal soliditas, soal kekompakan, chemistry dan keseiramaan, inilah yang sekarang ini sebetulnya sedang kita saksikan. Jadi seolah-olah kelihatannya... Ini bukti kekompakan itu? Betul, betul. Jadi seolah-olah kelihatan ini kok Pak Prabowo seperti kerja yang sendirian ya? Yang lain kemana ya? Karena memang semuanya sekarang ini berada di titik nggak ada visi misi menteri. Yang ada cuma visi misi presiden. Dan Pak Prabowo betul-betul menjaga titik itu supaya nggak meleset kemana-mana. Dan ini yang sekarang sedang kita lihat. Masih ingat nggak waktu program MBG itu kick off? Menteri-menteri terkait datang semua. Menteri BKKBN, wakilnya, ya itu datang. Karena kaitannya dengan untuk ibu-ibu menyusui. Dan anak-anak balita. Lalu bahkan Wamensos datang. Dan kepala KSP, wakil kepala KSP dan menteri-menteri lainnya juga datang. Karena ini memang produk bersama. Jadi nggak ada yang namanya program Prabowo Gibran ini bersifat single sector. Dia adalah pergerakan yang kolektif dan seirama. Karena masih banyak program-program ke depan tentunya, Masuki yang sudah direncanakan untuk jangka pendek, tengah maupun panjang. Ini juga sudah mulai dibicarakan kah kemarin di sidang kabinet untuk para menteri, wakil menteri dan juga lembaga badan salah bekerja? Satunya adalah Presiden Prabowo kan menegaskan bahwa komitmen negara terhadap pembangunan IKN itu tidak turun sama sekali. Bahkan sudah ditetapkan saat itu anggaran untuk IKN selama 5 tahun ke depan semenjak tahun ini itu adalah sekitar 48 triliun rupiah. Inilah dia simbol dari keberlanjutan ya, dari Presiden ke-7 hingga Presiden ke-8 yaitu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan mungkin memang tahapannya sudah beda dengan dulu waktu masih groundbreaking tanah masih kosong, masih hutan-hutan dengan yang sekarang. Jadi apa yang dibahas kemarin itu bukan hanya soal quick wins atau program hasil terbaik cepat, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya jangka panjang, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi komitmen keberlanjutan Presiden Prabowo, yaitu IKN. Termasuk isu-isu ekonomi, suku tenaga kerja ini juga masuk dalam prioritas Pak Prabowo. Kapan? Di term kapan itu masuk? Jadi untuk mencapai pertumbuhan 8% ya di tahun kesekian 2028-2029 itu ada 3 grand strateginya. Yang pertama adalah hilirisasi. Dan hilirisasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Jadi saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi terhadap 3 komoditas. Nanti di 2029 ini kita targetkan 12 komoditas. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu strategi yang kedua adalah menarik investor sebesar-besarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang Bang Rosan ya, Pak Menteri sedang berada di World Economic Forum Davos, dan beliau adalah Menteri Investasi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23%. Jadi ini semuanya sudah ada di grand strateginya, hanya saja memang kita butuh waktu untuk membuktikan. Pak Yose masih butuh waktu untuk membuktikan ataupun menjawab beberapa isu yang mungkin tadi menjadi pertanyaan dari CSIS. Apa catatan yang juga bisa diberikan untuk nanti ke depannya? Catatannya mungkin salah satunya adalah bahwa kondisi kita sekarang ini sedang agak mengkhawatirkan. Bahkan juga tadi saya katakan bahwa biasanya itu kita menganggap bahwa makroekonomi Indonesia ini cukup kuat, cukup sehat, walaupun ada permasalahan yang lebih struktural. Tetapi sekarang pun makroekonominya ini, apalagi ditambah dengan situasi global yang makin tidak menentu, itu semakin terancam. Salah satunya tentunya adalah fiskal, anggaran kita. Bagaimana mungkin saya cukup mengutip satu statistik saja. Tahun ini ada 800 triliun utang Indonesia yang jatuh tempo, yang harus dibayarkan. Kemudian ada 500 sampai 600 triliun lainnya untuk membayar bunganya. Itu artinya setengah dari APBN kita tuh akan lari ke sana. Nah, bagaimana menghandle ini semua? Ini sesuatu yang sifatnya urgent gitu ya. Dan perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan hanya dengan
launching makan bergizi gratis, saya pikir. Oke. Nah, hal-hal seperti ini yang kita belum dapatkan juga nih. Untuk hal-hal short term crisis yang ada di depan mata, kita belum tahu apa yang mau dilakukan. Kemudian kondisi global juga makin memburuk, apa yang mau direspons. Lalu dalam jangka panjang pun, sekali lagi kita mungkin tidak mempunyai dasar teknokratis yang cukup kuat. Oke, harus ada skema yang dipikirkan lagi berarti Pak Yose? Enggak juga sih, skema yang ada juga bisa dijalankan, tetapi asal dijalankan dengan cukup baik. Memang koordinasi di Indonesia ini kan selalu barang yang mahal nih ya. Oleh karena itu sebenarnya mungkin Pak Presiden bisa mencurahkan waktu yang lebih banyak untuk memberikan koordinasi tadi, meningkatkan koordinasi. Baik, semua catatan nampaknya sudah kita dapatkan ya, melihat bagaimana 3 bulan awal nih ya masuki kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya masih banyak PR bangsa yang akan dijawab dalam beberapa waktu ke depan, tentunya pendek, menengah maupun panjang. Kita tunggu bagaimana nanti pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Terima kasih Pak Yose, Mas Uki, Mas Gun-Gun sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tentunya kami masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang istri nekat membakar rumahnya sampai hangus usai kemudian ini sempat cekcok dengan suaminya, pemirsa. Beginilah kondisi rumah milik Siti dan juga Ardianto, warga Kampung Tareta, Desa Pesisir Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang ludes pasca terbakar hebat. Sebelumnya Pak Sutri ini terlibat cekcok rumah tangga. Dengan emosi, sang istri langsung menyiramkan bensin yang dibelinya ke bangunan rumah, kemudian membakarnya menggunakan korek api. Aksi sang istri awalnya sebatas menggertak suaminya saja. Namun percikan api yang kadung membesar dan sulit dipadamkan, beruntung warga sekitar membantu memadamkannya. Akibatnya pemirsa, pasangan suami istri ini mengalami luka bakar di kedua kaki dan tangannya hingga harus menjalani perawatan intensif. Kasus ini pun sempat ditangani oleh pihak kepolisian, namun pihak keluarga menempuh jalur kekeluargaan. Keduanya saling berdamai karena dipicu adanya kesalahpahaman. Rabutan. Seorang perempuan mengamuk tebas kekasih pakai parang hingga terluka karena kesal saat menagih hutang. Beginilah pemirsa aksi seorang perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang viral di media sosial ketika menganiaya kekasihnya sendiri. Perempuan ini mengamuk sambil merusak motor milik korban. Belum puas, sang perempuan ini kemudian merebas kaki kekasihnya dengan parang sehingga mengalami luka serius. Amarahnya semakin memuncak karena perempuan ini juga membanting motor korban yang terparkir di dalam rumah. Tidak terima dianiaya oleh kekasihnya sendiri, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Seorang nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir Inhil, Provinsi Riau, tewas diterkam buaya ketika mencari siput di pinggiran sungai. Puluhan warga melakukan penyisiran sungai mencari warga yang hilang diterkam oleh buaya. Korban dikabarkan hilang sejak Rabu sore ketika ingin mencari siput bersama dengan 5 rekannya di Sungai Trok Dusun, Sungai Rumah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ramai. Tangkap dia punya. Naik. Hingga akhirnya pemirsa, korban dapat ditemukan setelah 5 jam berlalu dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan menurut kepala desa setempat, sudah 13 kasus penyerangan buaya yang terjadi di desa ini, 3 orang diantaranya tewas.
Seorang petani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Lampung tewas mengenaskan akibat keganasan hewan buas yang diduga harimau Sumatera. Saat ditemukan pemirsa, jasad korban sudah tidak utuh. Jenazah korban ini kemudian diduga diseret oleh hewan buas sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Inilah proses evakuasi jenazah Zainuddin, 28, seorang petani kopi yang ditemukan tewas mengenaskan ketika pergi berkebun di Pekon Kegeringan, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat, Lampung. Kejadian ini bermula pada hari Minggu 19 Januari. Zainuddin pergi bersama kakaknya untuk menggarap kebun kopi mereka yang bersebelahan di Pembangku, Kubu Balak. Ketika sang kakak ini sudah selesai menggarap kebunnya, ia beranjak pulang sembari melihat ke kebun yang digarap korban. Karena korban tak ada di tempat, Romidi pun lanjut pulang walaupun masih berasa aneh karena sang adik tiba-tiba menghilang. Kecurigaan Romidi semakin besar ketika istri korban yang berada di Pulau Jawa menelpon dan memberi kabar bahwa korban sudah 2 hari menghilang dan tidak bisa dihubungi. Dan untuk membahas ini pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Bapak Sofyan Hadi selaku Kades Kegeringan Kecamatan Batubrak. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Sofyan, waalaikumsalam. Pak, kami ingin tahu Pak kronologis yang diterima oleh pihak desa begitu mengenai peristiwanya ini. Ceritanya seperti apa Pak? Ya, terkait kejadian tersebut, hari Selasa sore, saya mendapatkan laporan dari warga Dusun Wayalipu bahwa ada kejadian masyarakat diterkam oleh harimau. Mendengar kejadian tersebut, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Camat. Nah, sudah terjadi agar mencari solusi untuk mengevakuasi korban yang diterkam harimau tersebut. Nah, setelah kami berkoordinasi, kemudian ada pihak dari BPBD, pihak dari Kodim, karena cuaca tidak memungkinkan pada saat itu, malam, hujan, dan licin juga, maka diputuskan untuk proses evakuasi dilanjutkan pada pagi hari. Pukul 10 tim Satgas masuk, alhamdulillah ditemukan ya kurang lebih 800 sampai 1 kilo dari tempat kejadian. Dan betul apa yang diberitakan bahwa kondisi korban sudah tidak utuh lah, bisa dibilang seperti itu. Pak, kejadian ini sudah terjadi berapa kali Pak di desa Bapak? Di tempat kami 1 kali ini, cuman untuk Lampung Barat umumnya kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Nah, harapan kami pelaku masyarakat dan juga petani, mudah-mudahan pihak terkait segera mendapatkan solusi bagaimana agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Demikian. Oke, baik. Apa Pak yang sudah disiapkan gitu untuk mengantisipasi adanya warga-warga lain yang menjadi korban serupa? Oh iya, kami juga di sini kan sudah dibentuk Satgas karena ini sudah agak meresahkan. Jadi kami selaku pemerintah desa, kecamatan, kemudian pihak-pihak yang lain juga sering melakukan himbauan agar selalu waspada apabila melaksanakan aktivitas berkebun. Nah, selain daripada woro-woro dari rumah ke rumah di masjid, dan juga kami sebagai upaya kami pasangkan banner. Nah, untuk antisipasinya. Oke, adakah mungkin area khusus Pak yang disampaikan oleh pemerintah setempat untuk tidak mendekati area-area tersebut karena adanya bahaya dari hewan buas yang berada di sekitar? Iya, ya memang ini kan Lampung Barat ini pada umumnya daerah taman nasional.
Nah, memang sudah diberi himbauan agar tidak melakukan aktivitas terlalu dekat atau masuk wilayah tersebut. Namun mungkin karena kebutuhan atau apa sehingga ya ada 1-2 masyarakat itu yang tetap melanjutkan aktivitasnya. Oke, baik. Kalau untuk di desa sebelah yang tadi juga sudah Bapak jelaskan begitu, ada kasus serupa begitu. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Apakah memang warga yang menjadi korban itu beraktivitas di wilayah-wilayah kebun yang nampaknya ini banyak hewan buas di sana? Ya kurang lebih sama. Ini rata-rata yang diterkam ini kan petani yang melakukan aktivitas di kebunnya. Nah, jadi untuk area di mana titik-titiknya ya namanya binatang seperti itu mungkin dia punya wilayah sendiri dan kami juga kan nggak tahu persis sebab selama ini jarang kejadian seperti ini. Ini baru dalam 2 tahun ini. Baik, tentunya mudah-mudahan warga di sana semua dalam kondisi selamat selalu. Terima kasih banyak Pak Kades sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Kades, selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sesosok mayat wanita ditemukan warga dalam sebuah koper yang dibuang di parit di area pembuangan sampah di Ngawi, Jawa Timur. Usai dilakukan olah TKP, polisi membawa mayat korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan penemuan sebuah koper berwarna merah yang dibuang di parit tepi jalan raya area pembuangan sampah Kamis pagi. Dan lebih mengejutkannya lagi, saat dibuka dalam koper tersebut terdapat sesosok mayat yang diketahui berjenis kelamin wanita setengah telanjang. Menurut saksi mata, Ali Usman mengatakan awalnya ia hanya membuang sampah di lokasi tersebut, kemudian melihat ada sebuah koper di parit di dekat tempat sampah. Koper awalnya terbungkus plastik menyerupai paket ekspedisi. Saksi juga sempat mengangkat bungkusan namun tak kuat. Kemudian ia kembali sambil membawa teman untuk membukanya. Belum sampai dibuka pemirsa, dari dalam koper sudah keluar bau busuk dan juga darah. Karena curiga penemuan itu kemudian dilaporkan ke pihak polsek setempat. Dan hingga kini polisi belum bisa mengidentifikasi jasad wanita yang ada di dalam koper. Ada dugaan kondisi jasad ini sudah tak utuh dan sebagian organ tubuh hilang pemirsa. Kini mayat korban oleh pihak kepolisian sudah dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Keluarga Oshima Yukari, salah satu pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, melakukan evakuasi mobil milik korban dari lantai 7 pada Kamis siang. Kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, keluarga Oshima Yukari, salah satu pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, melakukan evakuasi mobil milik korban dari lantai 7 pada Kamis siang. Barang pribadi hingga karcis masuk area plaza masih utuh di dalam mobil. Keluarga dari salah satu korban yakni Oshima Yukari mengambil langkah untuk mengevakuasi mobil milik korban yang masih berada di lantai 7 gedung hangus tersebut pada Kamis siang. Triani dan Indah yang merupakan keluarga korban tak kuasa menahan tangis lantaran teringat momen Oshima dan keluarga di mobil tersebut. Mobil nampak masih dalam kondisi baik pemirsa dan masih bisa dikendarai, bahkan di bagian dashboard mobil tersebut masih ada karcis yang mencatat jam masuk Oshima ke dalam plaza. Barang pribadi lain yang berada di dalam mobil milik korban ini langsung diamankan oleh petugas kepolisian guna penyelidikan dan tes DNA.
Keluarga Oshima berharap pencarian jenazah para korban serta proses identifikasi jenazah yang sudah ditemukan dapat berjalan dengan lancar. Kami ajak Anda pemirsa memperbarui informasi terbaru bersama dengan rekan kami, ada Josephine Keja yang berada di Glodok Plaza. Keja, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, silahkan. Ya, Vena Kintan dan juga pemirsa, ini 8 hari pasca peristiwa kebakaran terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat. Ini memang kalau dapat kami gambarkan situasi terkini, di belakang kami masih dikelilingi oleh polis lain, yang mana artinya memang untuk beberapa hari ke depan ini memang masih akan ada aktivitas di sekitar Glodok Plaza ini, yang artinya bahwa memang bisa jadi akan ada penyusuran kembali atau kemudian pencarian atau evakuasi dari korban-korban yang kemungkinan masih ada di dalam gedung. Kemudian juga kalau dapat kami gambarkan ini masih ada pecahan atau puing-puing dari kaca yang ini merupakan puing-puing dari kejadian pada 8 hari lalu atau hari Rabu 14 Januari 2025. Dimana ini kalau dapat kami bandingkan dibanding beberapa hari sebelumnya, ini nampak memang sudah berkurang untuk kaca pecahan kacanya, ini memang berarti sudah dilakukan pembersihan begitu. Namun ini memang kalau dapat kami gambarkan masih cukup banyak pecahan atau puing-puing yang masih berserakan di sekitar Glodok Plaza. Dan juga ini kalau dapat kami gambarkan situasi di sekitar Glodok Plaza ini terpantau cukup gelap, karena memang kalau dapat kami lihat di sekeliling kami ini untuk penerangannya sendiri ini memang hanya bersumber dari penerangan yang ada di jalan dan juga dari sekitar toko-toko yang masih buka di sekitar Glodok Plaza. Dan kami akan ajak Anda, Vena dan juga pemirsa, untuk mengupdate informasi terbaru sampai hari ini. Untuk informasi orang hilang sampai saat ini masih 14 orang. Belum ada penambahan atau laporan terbaru mengenai orang yang hilang. Masih 14 orang. Dan juga untuk hari ini pertanggal 23 Januari 2025 terakhir ini untuk pada pukul 16.30 ini ditemukan kembali atau berhasil mengevakuasi satu kantong jenazah. Ini ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan hingga saat ini sudah ada 12 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi, yang mana kantong-kantong jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian dilakukan identifikasi baik antemortem maupun postmortem dengan sampel DNA dari keluarga milik korban yang sudah melapor ke RS Polri Kramat Jati. Dan sebagai informasi bahwa siang tadi ini sudah ditemukan atau ada proses evakuasi mobil milik salah satu korban diduga hilang, yaitu Oshima Yukari. Ini tadi sekitar pukul 1 siang, yang mana tadi mobil berhasil dievakuasi dari lantai 7 gedung parkir. Yang mana tadi kalau dari informasi yang kami himpun, ini memang ada sejumlah barang-barang pribadi milik Oshima. Ini mulai dari roll rambut dan juga banyak barang-barang pribadi lainnya yang nantinya untuk barang-barang yang ada dari DNA dari Oshima nantinya akan dibawa ke RS Polri untuk diambil sampel DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan antemortem dan juga postmortemnya begitu, Vena dan juga pemirsa. Dan juga ini nantinya kami tentunya akan terus mengupdate bagaimana akhir dari pencarian korban, karena memang kalau memang kita melihat sampai saat ini RS Polri sudah menerima 14 laporan dari keluarga, namun untuk saat ini kantong jenazah yang berhasil ditemukan ini baru 12, nanti 2 lagi nanti kami akan lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Sementara demikian, Vena. Baik, terima kasih Josephine Keja atas laporan Anda langsung dari Glodok Plaza. Pemirsa, jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan tim K9 atau anjing pelacak Polda Jawa Tengah. Tim K9 atau anjing pelacak Polda Jawa Tengah menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Jasad bayi bernama Abian ditemukan dalam keadaan tertutup selendang dan berada di bawah kasur
yang tersangkut di pohon bambu dekat dengan aliran air. Paman Abian yang turut dalam pencarian dan penggalian tidak mampu menahan tangis saat menyaksikan tim SAR gabungan menemukan jasad Abian. Diketahui ibu dari bayi Abian turut meninggal dunia dalam bencana tanah longsor, sementara sang ayah hingga kini masih dilaporkan hilang. Hingga Kamis ini pemirsa, pencarian korban longsor dan banjir bandang masih terus dilanjutkan. Untuk mengupdate bagaimana proses pencarian korban longsor dan juga banjir bandang, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Arga Dumadi di sana. Arga, apakah ada korban yang berhasil ditemukan hari ini? Ya, Vena dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk pencarian hari ketiga ini. Tepatnya pada pukul 12 siang tadi ini ditemukan satu lagi korban dalam kondisi meninggal dunia, dan kemudian tadi langsung diidentifikasi dan juga kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan pada hari ini. Dengan demikian maka jumlah korban yang sudah ditemukan ini ada 22 orang dan masih ada 4 orang lagi yang dalam tahap pencarian. Dan untuk mengetahui kiranya apa evaluasi dari pencarian hari ini dan bagaimana pencarian besok ini akan dilangsungkan, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Bapak Budiono. Ini merupakan Kepala Basarnas Semarang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, bisa disampaikan kepada kami, Pak, gambaran pencarian pada hari ini beserta evaluasinya ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Pelaksanaan operasi SAR hari ketiga, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan satu orang korban berjenis laki-laki dalam keadaan meninggal dunia. Dengan demikian maka jumlah korban yang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia berjumlah 22 orang, kemudian selamat 15 orang, dan 4 orang dalam pencarian. Kemudian evaluasi hari ini kami telah mengadakan evaluasi bersama tim SAR gabungan bahwa untuk esok hari kami tetap akan fokus di tempat di mana korban ditemukan, yaitu di Rumah Pacarik, kemudian di Cafe Alo, dan di Pertamini ya. Lokasinya tidak berjauhan, agak sebelah daripada Cafe Alo. Dan kami juga akan menambah peralatan, terutama Alkon ya, karena untuk saat ini Alkon menjadi andalan, sehingga korban seperti tadi kita menggunakan Alkon, korban dapat ditemukan. Dan juga besok kita akan menambah alat berat ke lokasi, walaupun memang hari ini belum bisa sampai ke lokasi, belum bisa tembus karena masih banyak longsoran yang masih kita ure. Kemudian untuk personil juga akan kami tambah dan perkuat, sehingga dengan harapan korban yang 4 itu akan bisa ditemukan dengan cepat. Kendala yang dihadapi ini sebenarnya apa, Pak? Terlebih untuk korban yang ditemukan hari ini lokasinya kan sebenarnya juga sudah disisir sejak kemarin, begitu, Pak? Iya, memang betul, memang ditemukan di mana tempat yang ditemukan tadi sudah kita sisir sejak hari pertama kedua. Namun demikian karena material yang cukup banyak sehingga kita tetap berusaha untuk memindahkan material baik itu tanah, lumpur maupun material rumah yang masih berada di tempat lokasi, sehingga tadi berhasil memindahkan atau memindahkan material lumpur atau tanah yang masih di tempat lokasi, dan disitulah tim SAR gabungan menemukan korban yang tadi siang jam 12.15 ditemukan. Baik, terima kasih banyak Bapak Budiono atas informasinya, dan pemirsa, itu tadi adalah gambaran tentang proses evakuasi dan juga rencana dari evakuasi yang akan kembali dilangsungkan pada esok pagi. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di California, Amerika Serikat. Sesaat lagi pemirsa.
Informasi dari Gaza Palestina tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Vena, dan sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir untuk Anda dengan tema kontroversi pegawai negeri boleh poligami. Akhir kata saya Kenana dan juga Vena Kintan serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.